Selamat siang, apa kabar Tribuners? Berjumpa lagi dalam live update Piala Presiden 2022 bersama saya, Seradita. Selama beberapa menit ke depan, kami akan menyajikan berbagai informasi seputar turnamen pramusim hanya untuk Anda. Setelah tersingkir di Piala Presiden 2022, PSIS Semarang kini memiliki rencana lain. Pelatih PSIS, Sergio Alexandre, ingin skuadnya fokus mempersiapkan diri menyambut kompetisi Liga 1 2022-2023. Ia menyebut bahwa para punggawa PSIS Semarang memiliki modal bagus untuk menyambut Liga 1. Yang ia maksud ialah keberhasilan Mahesa Jenar terhindar dari kekalahan di 7 laga Piala Presiden 2022. Sergio menilai ini membuat para pemain percaya diri untuk mempersiapkan Liga 1 yang akan kick off pada 23 Juli mendatang. Seperti yang diketahui, laju PSIS Semarang di Piala Presiden terhenti pada babak semifinal. Arema FC merupakan tim yang telah menghancurkan mimpi PSIS Semarang melaju ke final. Tercatat 2 kali beruntun Arema FC menumbangkan PSIS. Pada leg pertama, PSIS Semarang menyerah dengan skor 0-2 di kandang sendiri. Arema FC kemudian kembali mengalahkan PSIS Semarang dengan skor 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang pada 11 Juli lalu. Hasil ini membuat Arema FC yang berhak melaju ke final karena unggul agregat 4-1. Menanggapi hal tersebut, pelatih PSIS Semarang tidak berkecil hati. Menurutnya, para pemain PSIS sudah menunjukkan permainan yang luar biasa. Tribuners, pelatih Arema FC Eduardo Almeida berhasil mengantarkan tim Singoedan melangkah ke babak final Piala Presiden 2022 setelah mengalahkan PSIS Semarang dengan agregat 6-1. Maksud kami 4-1. Pencapaian ini sekaligus menjadi jawaban pelatih Eduardo Almeida atas kritik yang merundungnya beberapa waktu lalu. Ia yang mengusung gaya sepak bola pragmatis sempat mendapatkan kritik keras selama babak penyisihan grup. Almeida dicibir minim taktik dengan gaya permainan yang tidak enak ditonton. Selain itu, skema permainan yang monoton juga dianggap membuat lini depan Arema FC jadi tumpul. Puncak kekecewaan supporter diperlihatkan melalui tagar Almeida out yang menyeruak di lini masa media sosial. Bahkan tagar tersebut sempat menjadi trending topik di Twitter. Namun Eduardo Almeida bergeming. Ia tetap setia dengan filosofi permainan pragmatis yang diusungnya. Ia menegaskan tidak butuh bermain cantik untuk bisa memenangkan pertandingan, namun membutuhkan bermain baik. Meskipun sempat kesulitan di awal, ia telah membuktikan perkataannya. Almeida berhasil mengantarkan Arema FC ke final dengan gaya permainan pragmatisnya. Kini Eduardo Almeida bertekad mengetaskan Piala Presiden 2022 dengan akhir yang indah. Ia menegaskan tim harus lebih baik di laga final nanti.
Arema FC sukses melangkah ke partai puncak Piala Presiden 2022. Namun siapa sangka perjalanan Arema FC untuk sampai babak final tidaklah mulus. Singoedan untuk dapat berlaga ke partai final menemui jalan yang cukup berliku. Arema FC cukup beruntung lantaran sempat mengawali turnamen dengan hasil yang kurang baik. Pada fase penyisihan grup, Arema FC sempat menelan kekalahan saat berhadapan dengan PSM Makassar. Bahkan kala itu Arema FC kebobolan di saat laga baru berjalan 32 detik. Ini merupakan gol tercepat sepanjang sejarah bergulirnya Piala Presiden. Namun kemudian setelahnya terus meraih kemenangan tipis 1-0 atas Persik Kediri dan juga gol yang sama atas Tira Persikabo. Hingga akhirnya Arema FC dapat melangkah ke babak perempat final dengan status juara grup D. Pada babak perempat final, Arema FC berhadapan dengan Barito Putra. Tampaknya Singoedan juga kesulitan untuk menaklukkan Barito Putra di babak perempat final. Pasalnya, Arema FC hanya bermain imbang dengan skor kacamata di waktu normal. Hingga pertandingan pun dilanjutkan dengan adu penalti untuk mencari pemenangnya. Melalui adu tos-tosan, Arema FC membungkam Barito dengan hasil akhir 5-4. Lalu babak semifinal, Arema berhasil mengalahkan PSIS Semarang dengan skor agregat 4-1 dalam 2 leg. Tim asuhan Eduardo Almeida itu menang 2-0 di Stadion Jatidiri sebelum menang 2-1 di Stadion Kanjuruhan Malang. Sepanjang Piala Presiden 2022, Arema FC telah mencetak 6 gol dan kebobolan 2 gol. Borneo FC menyegel 1-3 di partai final Piala Presiden 2022 dan akan berhadapan dengan Arema FC. Borneo FC mampu melangkah ke babak final setelah sukses menggilas PSS Sleman dengan agregat gol 6-0. Perjalanan tim berjuluk Pesut Eta melangkah ke babak final dengan modal yang bagus. Pasalnya, Borneo FC tercatat belum mengalami kekalahan dalam 7 pertandingan terhitung dari fase grup. Dari 7 pertandingan yang sudah dilewati, Borneo FC mencatatkan 6 kemenangan dan 1 hasil imbang. Borneo besutan Milomir Seslija mengawali Piala Presiden dari grup B, bersaing dengan Barito Putra, Rans Nusantara FC, Madura United, dan Persija Jakarta. Pesut Etam sukses keluar sebagai juara grup B setelah meraih 3 kemenangan dan 1 hasil imbang. Tercatat Borneo FC hanya kebobolan 1 kali pada fase grup saat menang 2-1 atas Persija Jakarta. Dengan hasil positif tersebut, Borneo FC melangkah ke babak perempat final dengan status juara B. Di perempat final, mereka menghadapi perlawanan PSM Makassar hingga akhirnya menang tipis 2-1. Dalam babak perempat final, tercatat hanya Borneo FC yang meraih kemenangan di waktu normal tanpa drama adu penalti. Kemudian di babak semifinal, Borneo FC semakin galak dengan total melesatkan 6 gol ke kandang PSS Sleman dalam 2 leg. Dalam laga final nanti, Borneo FC akan berhadapan dengan Arema FC. Berdasarkan jadwal final Piala Presiden 2022, duel Borneo FC kontra Arema FC bakal dilangsungkan 2 kali. Pada leg pertama, Arema FC akan terlebih dahulu menjadi tuan rumah. Leg pertama final Piala Presiden 2022, Arema FC versus Borneo FC akan digelar pada hari Kamis 14 Juli mendatang. Kemudian leg kedua yang berlangsung di Stadion Segiri Samarinda pada Minggu 17 Juli.
Meskipun melenggang ke babak final Piala Presiden 2022, Arema FC masih memiliki beberapa kekurangan. Mereka nantinya harus berhadapan dengan Borneo FC di babak final. Arema FC lolos setelah menumbangkan PSIS Semarang di dua leg semifinal. Kekurangan Singoedan dalam dua pertandingan melawan PSIS Semarang adalah telat panas. Mayoritas gol Arema FC tercipta di babak kedua setelah para pemain pengganti masuk. Pelatih Arema FC, Eduardo Almeida, menilai wajar jika masih ada beberapa kekurangan di dalam timnya. Almeida menegaskan Arema FC tidak mau setengah-setengah di Piala Presiden 2022. Meskipun ia mengakui jadwal padat membuat timnya memiliki waktu singkat untuk latihan. Babak final Piala Presiden 2022 menjadi dejavu bagi Arema FC dan Borneo FC. Arema FC dan Borneo FC sempat bertemu dalam babak final Piala Presiden tahun 2017. Namun pertandingan dimenangkan Arema FC dengan skor 5-1. Borneo FC menang dengan skor telak 4-0 atas PSS Sleman pada leg kedua semifinal Piala Presiden 2022 di Stadion Segiri Samarinda pada Senin malam. Pelatih Borneo FC, Milomir Sestija, sangat puas dengan hasil akhir tersebut. Ia sempat mengaku terkejut dengan sistem bermain PSS Sleman yang ternyata berbeda dari yang ia prediksi. Namun perubahan strategi bermain tim tamu dapat diatasi dengan baik. Coach Milo memuji cara pemain bertahan dan menyerang untuk mengatasi perlawanan tim tamu. Keperkasaan itu semakin membuktikan klaim Milomir Sestija bahwa Borneo FC memiliki gaya permainan terbaik di Indonesia. 6 lawan yang dijumpai sejauh ini belum ada yang mampu mengalahkan. Sejak awal ia sangat yakin timnya dapat melaju ke final dan siap berhadapan dengan siapapun lawan yang akan ia hadapi di partai final. Di final nanti akan menjadi laga terberat sebab tim yang lolos adalah dua tim terbaik yang tersisa di turnamen pramusim ini. Final Piala Presiden 2022 akan mempertemukan Borneo FC versus Arema FC. Ia merasa tidak akan mudah merengkuh piala, namun kesempatan itu ingin dimaksimalkan sebaik mungkin.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Langkah PSS Sleman harus terhenti sampai semifinal Piala Presiden 2022. Meski kalah telak dari Borneo FC, pelatih PSS Sleman, Seto Nurdiantoro, tidak berkecil hati. Kekalahan timnya dalam pertandingan tersebut menjadi bahan evaluasi Super Elca. Ia menilai kualitas para pemain PSS Sleman harus diperbaiki. Seto merasa kalau skuad Super Elca telah berusaha secara maksimal, walau secara hasil jauh dari harapan. Pada babak pertama leg kedua semifinal Piala Presiden 2022, PSS Sleman mencoba bermain lebih tenang meski ketinggalan gol. Di babak kedua, menurut Seto Nurdiantoro, permainan layak diberikan apresiasi. Karena terlihat upaya keras mengejar ketinggalan gol dengan memasukkan beberapa pemain langganan starting line up. Seto kemudian mengakui kesulitan saat melawan Borneo FC pada Senin malam. Diketahui pada leg pertama semifinal Piala Presiden 2022 yang digelar di kandang PSS Sleman, Borneo FC menang 2-0. Sedangkan di leg kedua semifinal, Borneo FC menggilas PSS Sleman dengan skor telak 4-0. Hasil ini memastikan Borneo FC lolos ke final Piala Presiden 2022 dengan agregat 6-0 atas PSS Sleman. Di final Piala Presiden tahun ini, Borneo akan melawan Arema FC yang lebih dulu lolos. Skuad Arema FC lolos usai mengalahkan PSIS Semarang di semifinal. Pelatih Borneo FC, Milomir Seslica, mengungkapkan tekadnya untuk pulang ke Samarinda setelah final dengan status sebagai juara Piala Presiden 2022. Coach Milo optimis timnya bisa memenangkan turnamen pramusim ini. Kesempatan ini tidak akan dilepaskan begitu saja. Pemain sayap Borneo FC, Muhammad Sihran, menjelaskan kemenangan yang diperoleh ini adalah hadiah bagi seluruh masyarakat Samarinda. Mereka telah mendukung Borneo FC setiap kali bertanding. Muhammad Sihran yakin tim dapat memetik hasil kerja keras lebih banyak di partai final. Ia menjanjikan akan membawa pulang piala ke Samarinda. Saat bertanding di leg kedua semifinal, 4 gol berhasil dilesatkan Borneo FC ke gawang PSS Sleman. Matius Pato, Stefano Lillipali, Diego Michel, dan Muhammad Sihran secara bergantian membobol gawang tim tamu untuk membuat pendukung yang hadir di stadion berpesta gol. Alhasil, Pusut Etam dipastikan lolos ke final dengan agregat 6-0. Di partai puncak, Stefano Lillipali dan kawan-kawan akan meladeni perlawanan Arema FC. Pertemuan dengan Arema kembali mengingatkan memori lampau di Piala Presiden 2017. Arema FC dan Borneo FC bertemu di final, tetapi Arema yang berhasil menjadi juara.
PSIS Semarang harus menghentikan langkahnya di turnamen pramusim Piala Presiden 2022. Langkah PSIS terhenti setelah dijegal oleh Arema FC di babak semifinal. Terlepas dari kegagalan anak asuhnya merebut satu tiket ke partai final, pelatih PSIS Sergio Alexandre mengatakan 7 laga yang telah dilalui sebenarnya tidaklah buruk. Performa yang dinilai apik tersebut sudah cukup untuk meningkatkan kepercayaan diri para pemain menetap kompetisi Liga 1 2022-2023. Pada 23 Juli mendatang, PSIS sudah akan melakoni laga perdana Liga 1. Lawan pertama yang akan dihadapi yakni tim promosi Rans Nusantara FC. Di sisi lain, Sergio mengatakan PSIS tetap masih punya PR soal penyelesaian akhir dan juga sektor pertahanan yang akan jadi bahan evaluasi ke depan. Jika PSIS dikenal menjadi tim yang produktif di Piala Presiden, catatan kurang baik justru di sektor pertahanan. Sebab PSIS selalu kebobolan dalam 7 pertandingan di Piala Presiden 2022. Pada laga semifinal yang digelar 2 leg, tim berjuluk Maesa Jenar itu kalah dengan agregat 4-1 atas Arema FC. Pada leg pertama yang berlangsung di Stadion Jatidiri, PSIS menelan kekalahan 0-2. Sementara leg kedua yang berlangsung di Stadion Kanjuruhan, PSIS juga menelan kekalahan 1-2. Tribuners Liga 1 2022-2023 akan berlangsung mulai tanggal 23 Juli mendatang. Kick-off pertandingan pembuka akan mempertemukan juara bertahan Bali United versus Persija Jakarta. Komisaris Persib, Umuh Mukhtar, mendukung Liga 1 bisa digelar sesuai jadwal. Namun ia berharap sepak bola pertandingan dapat dimulai sebelum pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dalam draft yang dirilis PT Liga Indonesia Baru, kick-off pertandingan malam hari dimulai pukul 20.30 waktu Indonesia Barat. Ini menjadi pro dan kontra di kalangan pelaku sepak bola Indonesia. Sebagian tak keberatan dengan waktu tersebut karena hawa panas akan menurun. Para pemain di lapangan bisa bermain dengan nyaman di bawah sorot sinar lampu. Sebagian lagi menganggap kick-off pukul 20.30 waktu Indonesia Barat bisa mengganggu masa recovery pemain. Terlebih mereka tim-tim yang melakukan partai tandang. Persib sudah mengirimkan surat kepada PT LIB. Mereka keberatan karena menjadi salah satu tim terbanyak yang menjalani pertandingan dengan waktu kick-off di atas pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari 20 pekan awal pertandingan, Persib harus menjalani 17 pertandingan pada malam hari. Manajemen Persib meminta operator bisa berlaku adil dalam mengatur waktu kick-off kepada seluruh kontestan. Ini berkaitan dengan kesehatan pemain dan kru official team. Ia memaparkan supporter yang berniat datang ke stadion pun bisa-bisa berpikir 2 kali untuk mendukung langsung tim kebanggaannya berlaga. Waktu kick-off terlalu malam bisa membuat mereka pulang kemalaman sampai dini hari. Apalagi mereka yang datang dari luar kota. Umu berharap adanya perubahan draft jadwal Liga 1 kemarin saat rilis jadwal pasti nanti. Kita berada di penghujung acara, tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Saya Seradita pamit undur diri dan sampai jumpa.
Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.